Oke, berjumpa lagi bersama gua di channel MoCTM. Kali ini gua akan membahas tentang hal-hal mistis yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin yang kalian juga pernah alami. Di sini gua nggak sendirian, gua ditemani dengan Gue Tren, ya. Dia teman gua dari Malang, tapi ya. rumah gue di Jakarta. Ya. Gue di sana cuma kuliah. Oke, kita langsung ke topik utama ya. Hal mistis apa sih yang pernah lo alami seumur hidup lo ini? Kalau mistis gue jarang sih, cuma gue pernah ya ngalamin. Jadi waktu malam-malam itu gue waktu pas banget gue pulang dari kampus. Nah, kampus gue kalau malam itu kan masih ada aktivitas juga kan ya. Waktu itu kalau nggak salah gue habis biasa ngerjain laporan gitu, Penelitian. penelitian. Terus gue tuh pulang jam setengah dua malam. Gue karena keasikan, gue pulang setengah dua malam. Terus gue ngeliatin di kampus gue tuh ada pohon beringin gitu, pohon beringin yang gede banget, tua banget. Dia bilang, kata orang-orang sana sih, terutama yang penjaga parkir, dia bilang kalau di situ ada penunggunya gitu, cewek. Gue nggak ngerti sih siapa apanya, Bukan. nggak tahu gue juga. Terus gue jalan aja gitu kan, gue jalan sama temen gue. Terus temen gue tuh merasa katanya waktu lewat situ tuh ada yang ngikutin gitu, gue nggak tahu ngikutin dari belakang atau Cewek dari itu? mana, pokoknya iya ada itu. Dan gue ngerasa oh mungkin dari yang pohon beringinnya itu yang dibilang sama orang-orang, bisa jadi kan dari situ. Gue langsung mikir aja ke sana kan, ya pokoknya tapi ngerasa diikutin aja cuma sampai gerbang gue keluar kampus gitu. Setelah gue keluar kampus kata temen gue udah gak ada, ada balik lagi. Nggak tahu dia, mungkin dia Kok dia tahu saat temen lu bisa lihat. Nah, gue gak tahu dia bisa ngeliat apa enggak, tapi dia bilang aja katanya kayak ngerasa aneh gitu, kok ada yang ngikutin ya kayak gitu. Ya udah gue mikirnya kesana aja sih. Karena gue kemarin nggak waktu besoknya tuh gue nggak nanya sih sama temen gue. Udah, Gua di kampus nih, kalau lu kan kampus di kampus. Gua di akademi keperawatan gitu ya. Pasti kan ada yang mistis gitu ya. Yang di masih lab. lo banyak kan. Iya, pokoknya di lab. Nah, ini kejadiannya tuh waktu gua di kampus lagi ngerjain tugas buat video drama gitu ya. Tugas gua. Gue bikin itu di lab karena kan suasananya kayak suasana rumah sakit gitu kan ya. Gue bikin di lab jam 3, terus gue selesai itu jam setengah 4-an lah, setengah 4 udah pada istirahat semua, udah istirahat. Cuman gue doang yang ada di situ sendiri. Ini gue sendiri, gue sambil ngeliat hasil tag pokoknya hasil video bagusnya kayak gimana, terus yang apa kurang. Gue dengar ada kayak suara kayak Orang buka iya, gitu. kayak buka kedorong, narik kedorong, pokoknya bunyi kerak gitu. Kerak Itu waktu di mana lu? Waktu lagi duduk tuh ceritanya. pokoknya gue lagi duduk nih kan sadar. Jadi itu ada ini pintu utama, kesana tuh lorong. Di sebelah sini itu ada kayak ruangan kayak di rumah sakit ya, gitu. pokoknya udah kayak di rumah sakit suasananya kalau di lab perawatan gitu ya. So, di sini nurse station gitu, kayak ibaratnya kayak tempat kumpulnya suster di sini, nurse station gitu. Jadi gue ngeliat di sini ngeliatnya. Nah, gue dengar di belakang gitu kan, posisi gue dengar di belakang ada suara krek gitu. Nah, gue penasaran dong. Tuh lu kondisinya lagi sendirian. Gak mungkin kan, itu ada orang kan, gak mungkin, karena pintu utama cuma satu pintu tuh di situ doang, di tempat yang nurse station masuk itu pintu utama. Gue masuk ya kan, gue cek-cekin lah satu-satu kan labnya, dibuka satu nggak ada, satu lagi nggak ada, terus gue buka lagi yang terakhir pas gue mau buka itu ada sosok gua atau itu apa ya, sosok putih tinggi di sebelah bed tempat tidur itu. Emang sih semua tempat tidur itu isi penuh sama boneka olahraga gitu. Ada sosok tinggi putih dan gue nggak tahu itu apa. Gue langsung tutup lagi, gue kabur. Pas udah selesai semuanya, gue balik. Teman-teman gue balik nih, ya udah balik. Gue bilang gini, kita hari ini cukup aja sampai sini kan ya. Terus gue usah gitu lagi, nanti besok tinggal ngerapiin ini aja bilang gitu. Besoknya baru gue cerita sama mereka ini. Kata sebelum gue pulang, kata penjaga kampus, dia cerita juga ke gue kalau kalian ini nggak boleh di kampus ini
lebih dari jam 5. Semenjak kejadian itu gue nanya dong, karena nggak boleh pulang lebih dari jam 5. Gue nanya kan, kenapa sih? Ya karena dulu di sini pernah ada yang jadi utama atau apa gitu. Emang kampus gue tuh beda sama universitas lain, jadi kampus gue tuh nggak ada kelas malamnya. Terus habis itu ada kejadian lain lagi nggak bisa? Oh iya, teman gue ada tuh namanya, ya inisialnya M lah. Waktu zamannya gue tingkat 2, gue kan ada ruang kayak ruang osis gitu, ruang osis namanya ruang kemahasiswaan gitu, yang ngurus mahasiswa, anggota mahasiswa gitu. Nah gue lagi ngedit video sama teman gue cewek nih, namanya inisialnya M. Gue naruh sepatu di depan, ya naruh sepatu di depan. Di posisinya itu gak ada siapa-siapa di situ. Tiba-tiba tuh sepatu satu hilang. Mana tuh? Gak tau diumpetin, bukan. Gue nanya sama semua ada di tingkat itu semua tuh gak ada yang ngumpetin, gak ada yang tahu sepatu kayak gini. Nah kan teman gue ini kan penasaran kan ya, Nah, terus dia nanya sama temennya yang bisa lihat gitu. Katanya sepatunya dia itu diumpetin di atas genteng. Tapi lu cari kan sebenarnya? Enggak tahu deh, kalau lanjutannya gue nggak tahu. Itu urusan CCM itu sama temennya. Jadi gua di kampusnya gua udah pernah sih mau spek gitu. Dulu gua tuh kan kakak tingkat ya, gua mau spekin ada di tingkat gua yang baru masuk. Ini kejadian tuh gua tuh mau spek di dekat daerah laut lah pokoknya, di laut di situ di hutan ke laut. Ini kejadian pada malam itu, gua itu yang tanggung jawab sebagai orang yang nganterin adik-adik tingkat gua itu mau kencing. Dia dari mereka tuh mau kencing. Cuma kan kondisi itu di luar ya, di tenda. Kita tuh outdoor gitu kan, kita bikin tenda gitu ya. Nah terus kebetulan WC-nya waktu itu WC kering sama WC basahnya lagi nggak bisa dipakai. Kita tuh lagi pada bikin. Nah kita nih pada malam ini nggak tahu gua ada hal yang aneh, ada yang janggal. Itu tiba-tiba semuanya pada pengen kencing. Oh semuanya anak cowok. Nah gua kebetulan waktu bawa yang cowok tuh, yang cewek temen gua kan pada boleh kencing lah. Nah hampir semuanya lah, pokoknya banyak lah. Gua bawa dia ke kayak balik bukit gitu. Cuma kondisinya kan gue nyuruh adik-adik tingkat gue tuh buat kondusif lah kalau kencing. Emang kan nggak ngantri, cuma nggak bisa mereka selalu kayak gitu. Mereka kencing tuh di sekelilingan gitu kan ya, di sekelilingan tebing itu. Ya gue mau gimana, mereka pada ini semua kan. Lu sendiri? Gue ngendal sendiri, ya kan. Mereka ngikutin gue semua. Nah pas setelah itu gue suruh berhitung. Kalau nggak salah ada 42 deh. 42 orang. 42 orang yang kencing sama gue tuh. Pas kita hitung kan ya, berhitung dari 1 ternyata ada lebih 3 tuh, jadi 45. Gue nggak tahu tuh siapa, beda kan karena gue mikir yang positif aja. Karena banyak yang rame, udah gue bawa aja. Nah nggak lama tuh ada kejadian aneh. Nah kejadian aneh tuh, jadi itu di tempat gue tuh rasanya langsung panas gitu kan, yang karena rame tiba-tiba langsung dingin. Dari panas jadi dingin banget, senyap gitu. Nah di situ udah mulai nggak kontrol. Habis itu hujan. Akhirnya karena tendanya itu belum terlalu siap dan banyak orang kakak tingkat gue yang datang juga, nggak tahu katanya ada hal aneh. Akhirnya suruh kakak tingkat gue tuh pada pergi ke daerah perkampungan warga. Kan di situ ada tempat kita camp, pada tinggal situ. Dan gue tuh bersembilan, gue tinggal di tenda buat jagain tas-tasnya mereka. Nah disitu gue ngerasain baru banyak banget itu di sekeliling gue tuh kayak ratusan gitulah, ribuan bahkan mereka di situ kayak lagi marah gitu di tenda di luar tenda, bukan dalam tenda, di luar tenda. Dan gue bersembilan di situ dan ngerasa berat semua badan gue berat, sama gue pada berat. Gue kita baca doang katanya gue itu lagi rame gitu. Sosok pertama sosok tuyul yang kecil itu, sama sosok orang-orang tua, sama banyak deh gantilan gitu. Rame gitu, semua reuni ya. Dan langsung dingin gitu, pas hujan dingin banget gitu. Padahal itu kondisinya di laut, itu nanti panas kan. Terus habis itu gue katanya ketempelan berapa 3 atau 4 gitu. Baik banget nempel apa? Nempel gini gue usir berat, gue udah pengen muntah semua dengan 3-4. Gue balik ke camp katanya udah gue dibersihin. Harusnya itu enggak lah, kayak gue dibersihin. Gue nggak tahu. Lu pernah nggak sih ngalamin dimunculin gitu sosok? Cuma ngeliat
ya sekilas aja gitu, lebat tapi lebat aja udah kayak gitu. gua sama cewek gua habis nonton nih di epicentrum gitu kan, di lantai bawah tuh kan gua turun ke ada basement, mau cabut keluar dari lift set, kan sepi tuh ya, itu emang epicentrum tuh sepi, entah kenapa itu epicentrum tuh sepi Itu ya. kondisinya pas malam apa gimana? Masih sore-sore. sore lah sore, terus turun gue lihat apa sekitar kan ya, oh sepi kan, gue lihat nengok ke kanan, itu tuh di ini kan lift dan di situ ada arah mau masuk mau kemana nggak tahu itu di rumah nggak tahu mana, itu ada kayak apa sih, bukan bayang sih, kayak wujud gitu ya, wujud iya gitu lah, gue lihat lah gitu. Terus kalau gue cerita sama cewek gue yang bener deh itu tuh apa, nggak mungkin kan, udah gue pergi aja gue pergi dulu sama ini sama cewek gue pergi, baru pas udah sampai udah keluar dari TKP baru dia bilang yang aku ngeliat gini aku ngeliat ada putih di sebelah gitu, baru terus dia bilang apa? kok kamu nggak bilang sih gini ya, kan sebenarnya dia sosok berani kali ya. nggak tahu Tuh kan ntar dia nonton nih, dia nonton. Iya. Ini terakhir apa? Ya terakhir aja kayaknya. Kayak awalnya udah mulai gak enak sih, gue ngerasainnya gitu. Jadi yang terakhir. Lu ngekos nih. Ada hal-hal nggak di kos-kosan? Selama lu ngekos? Gue sih, kalau gue ngerasain di kos tuh banyak sih yang orang-orang. Kan kayak di loteng gue tuh. Jadi di kos loteng gue tuh ada tuyul katanya. Anak kecil lah istilahnya. Anak kecil 2 yang sekamarnya. Nah itu gue nggak tahu sih dia persisnya kayak apa. Cuma teman gue yang bilang, karena teman gue kan dia tinggal di situ duluan kan ya. Dia bilang katanya di situ hati-hati ada ini. Gue nggak kayak aja, gue mah. Emang teman lo anak indigo gitu ya? Enggak sih, yang biasa aja, cuma emang dia kayaknya ngerti gitu. Dia bisa ngeliat juga katanya. Terus gue kadang sering malam itu, karena gue tidur kadang suka malam kan ya, ngerjain itu terus gue suka dengerin kayak ada anak kecil main di atasnya tuh. Nah gue mikir oh ini masih ini, dan terus di bawahnya itu karena kosan gue kan tingkat ya, gue di lantai 2 kan. Di bawahnya itu ada kuntilanaknya di pojokan. Dia tuh posisinya dia tuh diem di kamar mandi, jadi kamar mandi itu kiri kanan ada 2. Ini kamar di tengahnya ada 2. Ini masuk ke dalam di pojok-pojok nih itu WC. Nah di sebelah kanan Emang sih ini kan orang bilang apa paling yang spot yang paling bagus itu kalau ya setan kalau menurut tuh ya toilet ya. Apalagi toilet di kosan gue tuh ada yang satu nggak dirawat banget dan sampai sekarang Kayak gudang gitu. udah takutnya. Gue kalau kamu kencing nggak pernah situ gue. Di sini. Di rumah ini ada. Iya. Kalau gue di sini. Gue ngerasain sih di rumah ini ada. Kalau dari tadi nih ya, gue kasih tau dulu ya. Dari tadi waktu kita ngomongin terus nih, mereka pada kumpul semua. Iya, udah kumpul semua. Iya. Lu ngomongin deh, pasti ada nyaut nih kalau lu bisa tahu. Tapi ini malam Jumat loh. Gue juga kan. Ya makanya itu, foto kan. Ini pas nih malam Jumat. Terus kita nyata kayak gini kan. Ya gue nggak tahu dia ada yang kalian yang indigo atau yang apa bisa punya lihat hal kayak gini. Lo bisa lihat sekitar kita banyak apa enggak, gue nggak tahu ya. Kadang-kadang susah kalau nggak di video gitu. Emang sih nggak ketangkep. Tapi waktu itu tapi sering banget tuh orang video-video yang malu-malu gaib gitu tiba-tiba muncul ya. Gue sih nggak terlalu percaya sih kayak gitu. Nah jadi di akhir video tadi ruangan gue tiba-tiba mati dan kamera gue juga mati, nggak tahu kenapa, dan semua gelap, gue nggak bisa ngeliat apa-apa, cuman gue juga panik. Akhirnya kita keluar dan lampu hidup kembali. Gue nggak tahu itu kenapa, dan gue ngajak teman gue juga nggak bisa jelasin itu kenapa, atau emang listriknya padam atau gimana. Dan intinya hal-hal seperti itu emang benar-benar ada dan terus wajib mempersayangnya. Oke, dan gue akhiri aja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini untuk
perkembangan lebih selanjutnya dan see ya.